Spirit hari ini Ramadan 92,1 MKFM Solo bersama Andi Kusuma Brata. Ribuan sayap bercahaya hentikan gerakan udara. Seluruh satwa pun berhenti, terdiam tak bersuara. Suhu udara tak panas, tak dingin, biasa dirasa. Hari yang jauh lebih mulia dari 1000 bulan. Maka biarkan gravitasi masjid itu menarik kuat hati-hati para kekasih Allah. Karena yang Maha Rahman sendirilah yang akan turunkan pahalanya. Spirit hari ini Ramadan 92,1 MKFM Solo bersama Andi Kusuma Brata. Sembilan 92,1 MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. 92,1 MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sahabat MK semuanya. Apa kabar? Di kesempatan hari ini, di hari Kamis di tanggal 13 April 2023, atau yang juga bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kabar yang terbaik, sahabat MK, tetap semangat, tetap bersemangat untuk memperbaiki hari, memperbaiki diri dari hari ke hari, sahabat MK, supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan alhamdulillah, di saat sekarang menemani Anda sampai nanti di jam 11 siang, sahabat MK, di program Inspirasi Keluarga bersama dengan Aimi Cabang Solo. Nah, sahabat MG, menyusui merupakan proses alami yang memberikan banyak manfaat baik untuk bayi maupun ibu ya. Akan tetapi memang ada banyak kendala yang bisa jadi ibu menyusui alami ketika masa menyusui. Salah satunya ketika dihadapkan si ibu menyusui ini sedang sakit, tentunya menjadi satu tantangan tersendiri ya. Di saat merasakan kondisi badannya yang tidak begitu enak ya, kurang begitu sehat, ini mau tidak mau masih harus tetap memberikan ASI yang terbaik untuk si buah hati. Nah, untuk kali ini sahabat MG, kita akan membahas seputar menyusui tentunya. Yang kali ini kami akan berbicara banyak bersama dengan Mbak Sinta ya. Jadi kita akan ngobrol seputar tantangan sakit pada masa menyusui bersama dengan Mbak Sinta Nurmalasari. Yang tentunya untuk sahabat MK yang ingin bergabung di sini nanti bisa bergabung melalui SMS dan juga WA. Namun sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu. Ada Mbak Sinta Nurmalasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas. MK. Alhamdulillah. Sudah siap Mbak Sinta untuk ngobrol pagi hari ini? Insya Allah. Insya Allah. Mbak Sinta sudah jebol berapa hari? Udah banyak. Udah banyak. Baik Mbak Sinta, ini tantangan sakit pada masa menyusui. Ini kita akan ngobrol seputar ibu menyusui yang di saat sedang sakit mau tidak mau harus menyusui, begitu ya Mbak Sinta ya? Iya, benar-benar Mbak Sira. Silakan Mbak Sinta. Oke, jadi
Mbak Fira dan sahabat MK, sebagaimana yang disampaikan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang kita kenal lebih kenal ya, bahwa ada yang namanya standar emas pemberian makanan pada bayi dan anak gitu. Jadi dia sejak lahir itu sudah ada standarnya. Apa sih makanan bayi yang harus diberikan gitu kan. Yang pertama itu adalah IMD, inisiasi menyusui dini, kemudian dilanjutkan dengan ASI eksklusif sampai 6 bulan, lalu di usia 6 bulan mulai ada pemberian makanan pendamping ASI dan menyusui dianjurkan sampai 2 tahun atau lebih gitu. Jadi 2 tahun itu kan tidak sebentar ya Mbak Safira dan sahabat MK. Cukup menyita waktu gitu ya, dan terus kemudian di 2 tahun pertamanya itu tentunya pada saat menyusui ini timbul berbagai macam tantangan yang tadi Mbak Fira sampaikan. Jadi menyusui itu adalah hal yang baik untuk bayi, tapi tentunya saat proses menyusuinya pun si ibu mendapatkan berbagai tantangan. Salah satunya adalah kondisi sakit. Kondisi sakit ini tentu tidak hanya dirasakan oleh ibu ya, bayi pun terkadang juga di usianya dari lahir hingga 2 tahun itu bahkan rentan ya Mbak Fira dan sahabat MK, rentan terhadap virus, infeksi. Jadi dia juga jika kondisinya memang tidak terlindungi di sekitarnya, makanya si bayi juga mudah sakit seperti itu. Dan di kondisi sakit baik ibu maupun bayi ini terkadang menimbulkan kekhawatiran ya bagi ibu maupun keluarga, itu bagaimana sih proses menyusuinya. Jadi boleh nggak sih menyusui, atau gimana sih nanti kalau misalkan ketularan nih anaknya dari menyusui, apakah menyusui itu juga boleh dilanjutkan seperti itu. Dan kemudian juga bagaimana nih caranya menyusui biar tetap aman seperti itu. Dan yang sering juga menjadi pertanyaan, apakah kala ibu menyusui sedang sakit, nah ASI-nya itu tetap berkualitas tuh atau enggak gitu kan. Itu yang sering terjadi ketika ibu sakit, akhirnya kadang justru malah kekhawatirannya ini malah menjerumuskan ibu akhirnya berhenti menyusui dan memberikan makanan pengganti ASI gitu. Padahal yang menjadi kunci gitu ya Mbak Fira dan sahabat MK, bahwa si ASI ini adalah cairan hidup yang unik gitu ya. Jadi dan ASI ini yang tadi sudah disampaikan juga bahwa makanan yang terbaik. Jadi kita bisa bilang terbaik adalah karena si ASI itu mengandung zat gizi terbaik dari tubuhnya ibu. Jadi walaupun ibunya sakit, semua zat gizi yang terbaik dalam tubuhnya ibu tetap diberikan kepada si bayi gitu ya di dalam ASI. Jadi ASI tidak akan menurun kualitasnya. Jadi yang hanya rugi itu ibunya ketika ibunya sakit, ya ibunya jika tidak diobati, tidak mendapatkan asupan gizi yang baik gitu kan, itu yang rugi adalah ibunya. Tetapi ASI selalu terbaik untuk bayi gitu, komposisinya baik saat ibu sehat maupun saat ibu sakit sekalipun gitu. Makanya hari ini kita pengen saya juga mau sharing gitu ya Mbak, untuk menyampaikan gimana sih tadi kan walaupun ASI sudah pasti terbaik gitu ya, pasti bisa diberikan kepada bayi saat kondisi ibu maupun si bayi sakit. Nah, tapi bagaimana sih caranya saat penanganannya ini dan pemberian ASI-nya saat ibu sakit, saat bayi sakit, dan bagaimana pencegahannya seperti itu. Baik Mas Sinta, berarti nanti kita berlanjut di segmen yang kedua ya. Kita rehat dulu, dan Sahabat MK nanti kita akan ngobrol bersama dengan Mbak Sinta Nurmalasari, Sahabat MK, konselor menyusui sekaligus Ketua AIMI Cabang Solo. Tantangan sakit ketika menyusui, lalu sebenarnya seperti apa sih Sahabat MK tindakan yang mesti dilakukan ketika si ibu sakit, kemudian anak sakit,
sakit, lalu pencegahannya juga bagaimana, kondisi-kondisi yang seperti apa yang pada akhirnya si ibu ini boleh menyusui, ternyata memang tidak boleh menyusui atau bagaimana. Nah, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi di program Inspirasi Keluarga bersama dengan Aimi Cabang Solo, membahas tentang tantangan sakit pada masa menyusui. Sahabat MK pun juga bisa bergabung di sini di 0811 2958921, bisa digunakan untuk SMS dan juga WA. Facebook silakan di MKFM Solo dan juga Instagram MKFM_Solo. Kami akan kembali setelah beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Sahabat MK, apa makna sesungguhnya dari tawakal? Nantikan jawabannya selepas informasi berikut ini. Lagi ngapain sih? Lagi sedekah. Sedekah? Itu maksudnya scan QR code apaan sih? Iya, sedekah. Pakai QRIS, QR Indonesian Standard untuk donasi melalui DT Peduli. Wih, bisa. Memudahkan banget. Iya dong, bukan hanya sedekah, zakat, infak, wakaf juga bisa. Lembaga Amil Zakat Nasional DT Peduli mengajak kita semua tergabung dalam gerakan Indonesia Peduli. Berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf dengan kemudahan donasi menggunakan QRIS. Ayo ikut dan ajak sebanyak-banyaknya orang mensosialisasikan gerakan Indonesia Peduli agar semakin banyak orang yang bisa terbantu. Tiap orang ingin sukses. Kesuksesan kita adalah ketika kita memberikan manfaat yang besar, diawali dengan kepekaan dan kepedulian. Mari kita bangkitkan semangat Indonesia Peduli agar bangsa ini menjadi bangsa yang paling banyak membawa manfaat dari pribadi-pribadi yang peduli. Mari wujudkan kebaikan bersama DT Peduli. Kantor Cabang Solo, Jalan Veteran nomor 247, Serengan, Kota Solo. Konfirmasi 0851 0240 0074. Chat di website www.dtpeduli.org. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Musim hujan telah tiba. Ayo cegah demam berdarah dengan melakukan 3M+, menguras tempat penyimpanan air, menutup tempat penampungan air, dan mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang yang tidak terpakai. Sehat negeriku, tumbuh Indonesiaku. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 92,1 Radio MKFM Solo, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, mari menghidupkan sunnah Rasulullah bergaransi di surga nanti dengan menyimak kajian fikih bersama Ustadz Iqbal setiap hari Senin jam 15.30. Sahabat MK juga dapat menyimak siaran kajian melalui streaming di indonesiastreaming.com/mkfm dan channel YouTube MKFM Solo. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia telah mencintaiku. Dan siapa saja yang mencintaiku, maka ia bersamaku menjadi penghuni surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ramadan di MKFM Solo, ada apa ya? Ada kuis dong. Yuk sahabat MK, buruan ikutan kuisnya dan raih hadiahnya. Hadir setiap pukul 14:15 di program Rewind. Sahabat MK bisa bergabung melalui line telepon WA 0811 2958 921. Sekali lagi 0811 2958 921. Kuis ini dipersembahkan oleh Aflaha Store, pelopor hijab instan syar'i sejak 1994. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya membersihkan jiwa, saatnya kembali kepadanya dan mensyukuri indahnya kemurahannya. Saatnya merenungi diri, bersama kita leburkan kehilafan dengan saum, amalan solih, dan keikhlasan dalam jiwa. Kami, keluarga besar Universitas Terbuka Surakarta, mengucapkan marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Akhirnya, kita sudah sampai di bulan rahmat dan berkah. Selamat berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita dan dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Hai Ali, ada 3 perkara yang jangan kamu tunda-tunda pelaksanaannya, yaitu sholat apabila tiba waktunya, jenazah apabila sudah siap penguburannya, dan wanita
bila menemukan pria sepadan yang meminangnya. Hadis riwayat Ahmad. 92,1 MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, tawakal bukan berarti penyerahan mutlak nasib manusia kepada Allah semata. Namun penyerahan tersebut harus didahului dengan usaha manusiawi. Rasulullah SAW bersabda, tambatkanlah terlebih dahulu untamu, kemudian setelah itu bertawakallah. Hadis riwayat At-Tirmizi. MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. 92,1 MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Baik sahabat MK, di jam 10:19 masih cukup awal ya menemani sahabat di program Inspirasi Keluarga bersama dengan Aimi Cabang Solo, yang mana kalau untuk Aimi ini hadir di setiap pekan kedua dan keempat sahabat MK di setiap bulan ya, di setiap hari Kamis. Nah, kali ini membahas seputar tantangan sakit pada masa menyusui sahabat MK. Kita masih akan teruskan bersama dengan Mbak Sinta Nurmalasari MKM, konselor menyusui sekaligus Ketua Aimi Cabang Solo. Baik Mbak Sinta, kita lanjutkan lagi Mbak Sinta. Oke, Mbak Fira. Iya Mbak Sinta, berarti memang pada dasarnya sebenarnya kalau untuk ibu menyusui yang sakit ini masih tetap bisa menyusui ya Mbak Sinta ya? Iya, baik. Nah, kemudian tindakan yang harus dilakukan nih Mbak Sinta, apa sih yang mesti dilakukan oleh ibu menyusui ini ketika mendapati dirinya ini memang sedang lagi nggak fit, kondisinya lagi nggak bagus untuk menyusui? Iya. Silakan Mbak Sinta. Iya. Oke, jadi Mbak Fira dan sahabat MK, ketika ibu sakit itu apapun sakitnya ya, relatif semua sakit gitu ya bisa kita bilang, itu tetap boleh menyusui gitu. Tapi mungkin ada kondisi-kondisi memang yang ibu yang perlu yang diperhatikan ketika misalkan ibu sakit yang cacar ataupun herpes gitu kan, itu ada yang namanya lesi-lesi gatal di badannya itu ya. Nah itu yang biasanya kan yang bisa menular dari situ. Jadi tapi dengan kondisi seperti itu pun ibu tetap bisa menyusui asalkan ya tadi menjauhkan dari lesi-lesinya itu tersebut gitu. Jadi terus kemudian ketika si ibu sakit ini justru bayi akan mendapatkan antibodi terhadap penyakit yang ibu derita melalui ASI gitu. Jadi ketika si ibunya sakit, biar bayinya nggak sakit, ya justru harus diberikan ASI karena di ASI-nya ibu yang sedang sakit itu ada antibodi terhadap penyakit yang diderita ibu, biar si bayi juga mengenali penyakit itu dan akhirnya tidak tertular seperti itu ya, tidak menjadi sakit. Dan kemudian juga ketika ibu sedang sakit itu bisa mengkonsumsi obat gitu ya sesuai kebutuhan. Dan perlu diperhatikan juga nih Mbak Fira, obat-obatnya itu diharapkan yang tidak dijual bebas di pasaran gitu ya. Karena ketika kita minum obat sembarangan, obat yang tidak tahu komposisinya, jadi beberapa obat kan ada yang komposisinya memang dapat menyerap di dalam ASI gitu ya, menyerap di dalam ASI yang akhirnya nanti bisa berdampak ke anak. Makanya ketika ibu sakit, sebaiknya jika memang tanda-tanda yang tidak bisa diobati dengan alami gitu ya Mbak, misalkan kayak demam itu kan kita bisa perbanyak minum, perbanyak istirahat gitu. Tapi kalau misalkan ada kondisi yang memang harus membutuhkan obat, itu sebaiknya ibu menemui tenaga kesehatan, dokter, dan juga disampaikan kepada dokter bahwa saya sedang menyusui nih dok. Jadi nanti dokter akan memberikan obat-obat yang memang aman untuk ibu menyusui gitu, agar si kandungan obat yang diminum ibu itu juga tidak akan berbahaya kepada bayi gitu. Karena memang ada beberapa obat yang bisa mempengaruhi bayi menjadi rewel gitu-gitu lah, sejenisnya seperti itu ya. Ada kandungannya yang bisa berdampak pada bayi gitu. Jadi dicari saat ibu sakit sebaiknya tetap bijak untuk menggunakan
obat-obatan gitu. Karena tadi utamanya ibu kan harus tetap menyusui si bayinya gitu. Kemudian kalau misalkan selain juga dengan bijak memilih obat-obatan, ibu juga bisa menggunakan alat pelindung diri seperti kalau misalkan kayak lagi sakit flu seperti itu kan, sakit yang menular lewat liur, lewat lendir hidung itu kan bisa menggunakan masker seperti itu. Terus kemudian sarung tangan itu bisa ibu lakukan agar juga meminimalisir penularan kepada si bayi. Contohnya saat kemarin yang banyak terjadi saat COVID sekalipun itu ya Mbak Fira dan sahabat MK, seperti yang kita ketahui bahwa WHO sendiri tetap menganjurkan ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya. Tadi ya karena juga antibodi COVID itu bisa bisa dialirkan lewat si ASI, bisa didapatkan bayi lewat ASI. Kemudian tadi untuk meminimalisirnya adalah dengan menggunakan pelindung diri gitu, masker. Dan kemudian juga kalau misalkan ibu khawatir menulari bayinya, ibu bisa melakukan membatasi kontak pada si bayi. Misalkan memang ibu saat menyusui saja bersama bayi gitu. Ketika bayinya tidak menyusui, minta bantuan orang lain untuk menjaga si bayi seperti itu. Kalau misalkan ibu memang dalam kondisi yang khawatir atau ibunya memang dalam kondisi yang tidak terlalu fit gitu ya Mbak, tidak bisa memegang bayinya nih sambil sakit gitu ya. Ada juga ibu yang bisa masih kuat atau bahkan bisa istirahat tidur langsung sama si bayinya gitu kan ya. Nah itu bisa juga dilakukan seperti itu. Jadi yang perlu ibu lakukan juga di saat sakit itu perhatikan juga istirahatnya. Jadi kalau misalkan memang bayinya terlihat juga ibu kesulitan, ibu bisa minta bantuan pada orang di sekitar ya, keluarga itu untuk ikut merawat ketika ibu istirahat. Terus kemudian juga jangan lupa nih kan tadi ketika sakit si ASI yang keluar untuk bayi tetap gizi yang terbaik dari tubuh ibu. Biar ibunya nggak tambah sakit, juga ibu perhatikan asupannya, asupan minumnya, asupan makannya itu tetap diharapkan cukup untuk si ibu gitu kan. Jadi jangan sampai ketika sakit, aku pengen tetap menyusui nih, tapi makannya nggak nafsu, jadinya malah tambah berkurang gitu. Jadi ketika sakit dan tetap menyusui, sebaiknya ibu juga tetap memaksakan diri gitu ya untuk menjaga pola makannya nih, pola makannya juga baik dari frekuensinya maupun kualitas dari makanannya itu sendiri gitu, Mbak Fira dan sahabat MQ. Dan kemudian yang terakhir ketika si ibu tadi ya, kalau misalkan ibu sakit kemudian masih bisa menyusui langsung, itu tentu lebih baik gitu ya. Karena di saat menyusui kan tidak hanya memberikan ASI saja, tapi juga ada bonding skin to skin dengan bayi, itu yang tentu akan memberikan hormon ketenangan juga sama si ibu ya Mbak Fira ya. Ketika sakit jadinya dia lebih rileks gitu, membantu juga ibu pulih segera dari sakitnya. Dan tapi ada kondisi ketika ibu memang tidak bisa menyusui langsung karena terlalu lemas gitu, ibu juga bisa tetap memberikan ASI-nya dengan memberikan ASI perah gitu ya Mbak. Kalau misalkan memang menyusui langsung tidak bisa, ibu bisa memerah ASI-nya dan kemudian dibantu untuk diberikan kepada bayi oleh keluarga di sekitar gitu ya, keluarga di sekitar ibu, ataupun memang menggunakan ASI perah yang sudah disimpan. Yang memang lebih baik kalau misalkan memberikan ASI perah itu adalah yang terbaru ya Mbak. Yang tadi saya sampaikan di awal kan memang ketika ibu sakit itu ada
antibodi yang diberikan kepada anak melalui ASI. Tapi kalau misalkan kita menggunakan ASI yang sudah disimpan ketika ibu belum sakit, tentunya kan antibodi itu tidak secara maksimal didapatkan si bayi gitu. Jadinya kalau misalkan ibunya sakit masih tidak bisa tidak bisa menyusui langsung dari breastfeeding gitu ya, bisa pilihan untuk memerah ASI segar gitu ya, memberikan memerah ASI langsung diberikan kepada bayi. Atau kalau misalkan memang yang terakhir ibu tidak bisa memerah juga di saat kondisinya sakit, ya mau nggak mau adalah dengan memberikan ASI perah yang sudah disimpan sebelumnya gitu, sebelum ibu sakit. Dan jadi ada banyak pilihan untuk tetap memberikan ASI kepada si bayi gitu ya Mbak Safira dan sahabat MK, agar si ibu juga tidak langsung memberikan makanan pengganti ASI dikala memang ibu sedang sakit seperti itu. Dan memang hal-hal seperti itulah yang seringkali membuat ibu menyusui jadi mudah menyerah ya Mbak Sinta ya, karena sudah khawatir duluan ketika harus konsumsi obat, nanti kalau pengaruh ke anak gimana. Makanya penting ya Mbak Sinta ya, ketika memang si ibu ini sedang sakit kemudian harus konsumsi obat, ini harus konsultasi ke dokter, kemudian nggak boleh konsumsi obat secara sembarangan. Jadi tetap bisa menyusui si bayi dengan aman ya Mbak Sinta ya. Benar Mbak Sinta. Baik Mbak Sinta, kita nanti berlanjut ke segmen berikutnya Mbak Sinta, kita rehat kembali. Dan sahabat MK, masih nanti kami akan lanjutkan seputar tantangan sakit ketika menyusui, karena tentunya banyak hal yang mesti diperhatikan, mesti dilakukan oleh seorang ibu menyusui ketika mendapati dirinya sedang tidak fit ya, sedang sakit. Apa yang mesti dilakukan ketika harus konsumsi obat juga yang seperti apa, karena tentunya lebih aman lagi ketika si ibu ini sakit, mau tidak mau harus konsultasi ke dokter, bijak dalam pemilihan obat juga, dan jangan konsumsi obat secara sembarangan. Baik sahabat, tadi kita rehat sejenak untuk menyimak beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Sahabat MK, mengapa kita harus bermuhasabah diri? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Ciri orang yang tauhidnya unggul adalah unggul dalam bermanfaat bagi sesama. Tidaklah beriman seseorang yang kenyang semalaman, padahal tetangganya lapar dan dia mengetahuinya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Artinya, keyakinan kita kepada Allah, kokohnya tauhid seseorang, salah satu buktinya adalah peduli kepada saudara kita lainnya. Ayo, kita unggul berbagi, unggul berinfak, unggul bersedekah, dan unggul berzakat bersama DT Peduli. Sahabat MK, jadilah bagian dari terwujudnya media dakwah Radio 92,1 MK FM Solo dengan ikut program infak pengembangan media dakwah radio. Transfer infak di rekening BSI 7766776657 atas nama Darut Tauhid. Untuk informasi dan konfirmasi, hubungi call center DT Peduli Solo di 0851 0240 0074 atau datang langsung ke kantor MK FM Solo di Gedung DT Peduli Solo lantai 4, Jalan Veteran nomor 247 Serengan Solo. 92,1 Radio MK FM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbuat zalim kepada saudaranya yang seiman dari hartanya atau sebagian dari itu, maka hendaklah ia menyelesaikannya pada hari ini di dunia, sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak memberi manfaat apa-apa. Bila ia mempunyai amal saleh, maka amal tersebut diberikan kepada saudaranya yang didoliminya. Namun, jika ia tidak memiliki amal soleh, maka dosa yang didoliminya ditimpakan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Abu Daud. 92,1 MK FM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, muhasabah merupakan salah satu dari kunci kemuliaan dan keberhasilan diri seorang muslim, yaitu dengan merenungkan hal-hal yang baik dan yang buruk yang telah kita lakukan, termasuk memperhatikan niat dan tujuan suatu perbuatannya. Dengan melakukan muhasabah diri, manusia akan membuka hati dan menyadari segala dosanya,
Setelah itu, manusia yang taat akan bertaubat dan tak mengulangi kesalahannya. Sebab taubat adalah bentuk penyesalan seorang muslim. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, menyesal adalah taubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Umar bin Khattab pun pernah mengatakan, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Itu akan memudahkan hisap kalian kelak. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak. Ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat. MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Satu MKFM Solo, inspirasi keluarga Indonesia. Baik sahabat MK, masih disiarkan dari Gedung DT Peduli Solo di Jalan Veteran nomor 247 Serengan Solo. Masih bersama dengan Mbak Sinta Nurmalasari, MKM, sahabat MK, konselor menyusui dan juga sekaligus Ketua AIMI Cabang Solo. Kita masih ngobrol seputar tantangan sakit pada masa menyusui. Jadi silahkan sahabat MK yang ingin bertanya seputar tema kita kali ini, sahabat bisa gunakan line WA ya ataupun SMS di 0811 2958 921. Dan kita masih akan teruskan sahabat MK mengenai tema kita kali ini, tantangan sakit pada masa menyusui. Baik Mbak Sinta, kita lanjutkan lagi Mbak Sinta. Oke Mbak Fira. Iya Mbak Sinta, ada yang ingin ditambahkan lagi Mbak Sinta seputar tadi mengenai tindakan menyusui saat ibu sakit ya. Yang jelas si ibu tadi nggak boleh sembarangan minum obat, harus konsultasi juga, jaga pola makan. Nah ini ada lagi Mbak Sinta yang memang harus dilakukan seorang ibu menyusui ketika mendapati dirinya sedang sakit, sebelum nantinya kita ke poin berikutnya. Ya, kalau jadi memang tadi ya yang disampaikan di awal juga, ketika ibu sakit itu sebaiknya juga selain juga istirahat, kemudian juga tenangkan pikiran nih. Ada kalau misalkan ibu sakit, kepikiran jadinya, aduh asiku cukup nggak ya, asiku tetap berkualitas nggak ya, anaknya tuh nanti jadi ketularan aku nggak ya. Nah itu kan justru menimbulkan pikiran-pikiran, menambah pikiran gitu ya Mbak Fira dan sahabat MK kepada ibu. Sedangkan ketika ibu justru kondisi sedang sakit, terus ditambah lagi pikiran yang kemana-mana, itu justru akan mempengaruhi produksi ASI si ibu gitu ya. Si hormon oksitosinnya itu akan berkurang di tubuh ibu. Jadi sebaiknya walaupun ibu dengan kondisi sakit, tetap upayakan untuk berpikiran positif, tetap semangat untuk sembuh, dan tetap bersemangat untuk percaya bahwa ASINya itu cukup dan memang tetap berkualitas untuk diberikan kepada anak gitu. Jadi itu merupakan poin penting juga ya Mbak Fira ketika kita menyusui, untuk menghindari pikiran-pikiran ataupun pertanyaan yang akhirnya hanya menjadi tak penambah stres bagi si ibu gitu ya. Ketika si ibu juga stres, otomatis juga sakitnya juga nggak akan sembuh, karena yang seperti kita tahu kondisi psikologis itu kan juga akan berpengaruh pada kondisi fisik ya Mbak Fira dan sahabat MK. Setelah itu ibunya juga nggak sembuh-sembuh, dan akhirnya tadi dengan kondisi yang psikisnya juga tambah stres, akhirnya si ASINya juga jadi seret gitu yang justru yang dikhawatirkan ibu, apakah ASINya akan nggak cukup gitu ya, itu juga akan terjadi gitu. Jadi ketika kita menyusui baik dalam kondisi sehat maupun sakit, tetap berpikiran positif untuk percaya bahwa ASI saya cukup untuk bayi gitu di saat ia memang membutuhkan. Dan kemudian tadi setelah berpikiran untuk percaya bahwa ASI cukup, juga si ibu tetap
rutin untuk mengosongkan payudara, yaitu dengan cara disusukan kepada bayi secara langsung, atau jika tidak bisa ibu tetap memerah payudara, memerah ASI-nya gitu, agar payudara tetap kosong, tetap menjaga produksi ASI-nya agar tetap stabil gitu ketika ibu sedang sakit, terus kemudian tidak menyusui bayinya dan juga tidak memerah, tentu kan produksinya juga tidak ASI yang diproduksi ibu tidak dikeluarkan. Itu juga bisa menambah hal-hal seperti payudara bengkak, terus kemudian juga ASI susah dikeluarkan nantinya ketika si bayi ingin menyusui. Itu juga perlu diperhatikan untuk ketika ibu sakit tetap menjaga produksi ASI-nya gitu. Nah, itu tadi kondisi dari si ibu menyusui yang sakit. Nah, pertanyaannya nih Mbak Sinta, kalau misalnya yang sakit adalah anaknya, nah ini bagaimana nih Mbak Sinta? Iya, kalau misalkan yang sakit anaknya, tentu ASI sangat dianjurkan untuk terus diberikan gitu kan ya. Jadi ketika bayi di usia 6 bulan, dari sampai 6 bulan itu ASI itu menjadi bisa dikatakan adalah asupan obat gitu ya Mbak, obat juga pada bayi gitu. Dan di saat ketika ASI eksklusif itu ya sebaiknya kita juga menghindari asupan-asupan lainnya, obat-obatan gitu. Kalau memang si bayi dalam kondisi yang masih sakit yang terpantau gitu ya Mbak, kayak misalkan batuk pilek, itu sebaiknya berikan menghindari untuk memberikan obat-obatan gitu, apalagi misalkan kayak antibiotik gitu kan mesti harus dicari alternatif lainnya gitu ya Mbak. Sebagai salah satunya adalah dengan menyusui gitu, karena dengan menyusui itu kandungan ASI-nya itu bisa menjadi antibodi si bayi, menjadi obat untuk si bayi gitu. Kemudian juga ketika si bayi dalam kondisi biasanya sih yang sering itu kan ada anak panas gitu ya Mbak. Betul, ya, ada sahabat MK. Nah, itu sebaiknya juga tidak buru-buru langsung memberikan obat gitu. Kita lihat dulu nih tanda-tanda bahayanya apakah ada atau enggak. Kalau misalkan memang ada tanda-tanda bahaya ya sebaiknya kita harus konsultasikan ke dokter. Tapi kalau misalkan pengobatan di rumah gitu ya, kita bisa dengan memperbanyak menyusui pada bayi, terus kemudian juga perbanyak skin to skin contact ke bayi, karena suhu tubuh ibu itu juga akan bisa menenangkan si bayi ketika sedang rewel. Tentunya kalau misalkan bayi sakit tuh pastinya rewel gitu ya Mbak, kebanyakan bayi itu akan seperti itu. Tapi dengan dipeluk ibu, ditimang ibu, itu justru akan bisa membantu pemulihan sakitnya. Kemudian juga kita cari cara seperti menjaga kelembapan kamar seperti itu, atau juga dengan cara dijemur itu. Kita bisa saat si bayi masih menyusui gitu ya, kita cari alternatif alami dulu tanpa penggunaan obat gitu, karena yang sebagai kita ketahui kondisi bayi dan anak itu sampai 2 tahun tentu kan organ ginjalnya, organ tubuh di dalamnya juga masih dalam proses perkembangan gitu. Ketika dikonsumsi obat tentunya akan memperberat kerja organnya. Jadi sebaiknya ketika si bayi memang sakit ringan gitu ya, sakit-sakit yang masih bisa tanpa obat, kita bisa perbanyak dengan memberikan ASI kepada bayi. Jadi tapi mungkin, dan juga ketika si bayi sakit itu nanti komposisi ASI-nya itu juga akan menyesuaikan. Jadi kalau misalkan ada istilahnya tuh baby spit backwash gitu Mbak. Jadi ketika si bayi menyusui, nanti ludahnya si bayi akan menempel di payudara ibu, yang itu menjadi messenger gitu ya, sebagai sinyal kepada tubuh ibu untuk, nih aku lagi sakit nih Bu, jadi aku butuh obat di dalam ASI-nya gitu. Itu nanti yang akan diproduksi oleh ASI itu. Itulah ya kehebatan
yang sudah diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa uniknya dalam tubuh kita, uniknya ASI itu, proses menyusui itu yang tidak bisa didapatkan dari pemberian makanan lain gitu ya Mbak ya. Itu adalah suatu keistimewaan, salah satu keistimewaannya proses menyusui itu. Jadi ketika si bayi sakit justru sebaiknya lebih banyak gitu ya berada di dekat ibu. Kemudian juga kalau misalkan tentunya ketika si bayi sakit ini ya seringnya sih ya si bayi akan terus menempel pada ibu. Nah, ibu juga sebaiknya menjaga asupan gizinya juga ya untuk agar si ibunya juga tidak menjadi sakit gitu. Terus tapi kadang ada juga bayi dalam kondisi sakit justru menolak menyusui. Itu juga biasanya beberapa klien kami juga datang gitu ya, atau sharing kok nggak mau menyusui setelah kita evaluasi lagi ternyata bayinya itu sakit gitu kan, bayinya itu. Nah, itu sebaiknya yang perlu ibu lakukan adalah tetap sering tawarkan menyusui tanpa memaksa gitu. Jadi kalau misalkan bayi sakit dan menolak menyusui, itu ibu bisa membuat si bayi nyaman dulu nih, misalkan dengan ditimang-timang, terus skin to skin contact, dan ketika si bayi sudah mulai mengantuk seperti itu bisa diberikan ASI. Biasanya kalau misalkan dia ngantuk udah nggak rewel lagi, dia akan menyusui langsung gitu. Ataupun kalau misalkan dia menolak payudara ibu ketika sakit, itu juga bisa kita berikan ASI perah gitu ya, pelan-pelan. Jadi tetap ada asupan ASI yang masuk gitu. Dan kemudian juga kadang menjadi pertanyaan gitu ya Mbak, pada ibu-ibu muda nih, ibu-ibu yang baru mempunyai anak, apalagi yang sedang ASI eksklusif gitu kan. Kalau misalkan anak saya sakit terus minum obat tuh jadi masih ASI eksklusif nggak sih Mbak gitu kan. Itu yang menjadi kekhawatiran ibu gitu ya. Jadi kalau misalkan bayi sakit terus kemudian harus minum obat, ya tetap bisa dikatakan bayi ASI eksklusif asalkan dia tidak diberikan makanan pengganti lainnya. Jadi misalkan ketika minum obat nggak dikasihin pakai formula gitu, seperti itu. Jadi ibu tetap tidak perlu khawatir untuk penggunaan obat kalau yang memang disarankan oleh dokter gitu ya Mbak Ira dan sahabat MI. Asalkan sesuai dengan arahan dokter ya Mbak Sinta ya, bukan dari kita yang meraba-raba mencari-cari sendiri ya Mbak Sinta ya. Benar, karena itu juga jadinya kan nanti berbahaya ya Mbak Ira. Betul. Baik Mbak Sinta, kita jeda kembali nanti di segmen terakhir Mbak Sinta ya, kita rehat dulu. Baik sahabat MG, masih kami lanjutkan kembali ya mengenai tema seputar menyusui, lebih tepatnya lagi tantangan sakit pada masa menyusui. Ketika si ibu menyusui ini sakit seperti apa, kemudian ketika si bayi sakit juga bagaimana. Nah, nanti masih akan kami bahas kelanjutannya bersama dengan Mbak Sinta Nurmalasari MKM, konselor menyusui, Ketua AIMI Cabang Solo. Yang pasti kita akan rehat dulu sahabat MK untuk menyimak beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Sahabat MK, bagaimana bisa sedekah itu menolak bala dan bencana? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Selama di rumah aja, aktivitas online di rumah jadi bertambah ya. Pastikan koneksi internetmu cepat dan stabil, biar semua aktivitas WFH dan SFH jadi tetap lancar. Yuk, dapatkan promo spesial berlangganan paket 2P atau 3P dengan pilihan layanan internet, TV, khusus registrasi melalui platform digital dari IndiHome. Anda bisa dapat banyak bonus, ekstra 57 channel TV selama 3 bulan, dan masih banyak lagi. Selain itu, nonton juga tayangan-tayangan unggulan dari beragam OTT platform favorit keluarga. Seru kan? Yuk, buruan langganan melalui indihome.co.id, aplikasi My IndiHome, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, kios My IndiHome, atau Sobat IndiHome sekarang! Dengan zakat,
bisnis kita selamat dunia dan akhirat insya Allah. Zakat is good. Alhamdulillah, dari berkahnya zakat menjadikan usaha ini semakin melimpah. Zakat is good. Alhamdulillah, dengan zakat usaha-usaha kami semakin berkembang. Zakat is good. Sudah kita simak betapa beruntungnya hamba Allah yang dibersihkan oleh Allah dengan kemampuan berzakat. Semoga kita pun bisa terinspirasi dan melakukan yang lebih baik untuk mensucikan lahir batin kita lewat berzakat. Mari wujudkan kebaikan bersama DT Peduli. Kantor Cabang Solo, Jalan Veteran nomor 247, Serengan, Kota Solo. Konfirmasi 0851 0240 0074. Chat di website www.dtpeduli.org. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Alhamdulillah, kerinduan ke Baitullah bisa segera terwujud dengan mudah bersama Biro Umroh Amanu. Dengan pelayanan dan fasilitas yang bagus, membuat ibadah Anda semakin nyaman. Jadwal keberangkatan 14 Januari 2023, 5 Februari 2023, 15 Februari 2023, 18 Maret 2023, 1 April 2023, 27 Maret 2023, 7 April 2023, 24 April 2023, dan April hingga Mei 2023. Tunggu apa lagi? Segera tentukan bulan dan tanggalnya bersama Biro Umroh Amanu. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi Biro Umroh Amanu yang beralamatkan di Jalan Bagong 1 nomor 238 Sribedari, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta. Bersama Biro Umroh Amanu, semakin nyaman beribadah ke Baitullah. Sahabat MQ, bulan Ramadan telah tiba, artinya kesempatan meraih pahala sebanyak-banyaknya telah terbuka. Bersama MIFM Solo, DT Peduli Solo, Solo Paragon Lifestyle Mall, dan Rumah Sakit JIH akan mengadakan buka puasa dan santunan bersama 100 anak yatim dan duafa diadakan di Food Factory Mall Paragon yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 13 April 2023. Acara ini disponsori oleh Madu Arba'in, Aflaha Store, UPZ UNS, BMG Tumang, Rumah Makan Karonse, SPJ Spesial Cah Kangkung, Nita Catering, Soto Ampiran, Warung Makan Masakan Jawa Bu Zainal, Gerbang Sakinah, dan Sakinah Building. Mari tingkatkan ketauhidan dengan mewujudkan kepedulian bersama melalui program-program Ramadan Unggul. Semakin unggul ketauhidan, semakin unggul pula dalam memberikan kemaslahatan untuk umat. Acara ini dipersembahkan oleh 92,1 MKFM Solo, Inspirasi Keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban Ramadan. Sahabat-sahabat sekalian, Ramadan adalah shortcut, jalan pendek menuju takwa. Takwa adalah kemuliaan dunia akhirat. Oleh karena itu, kuncinya adalah jadikan setiap detik atau yang lebih kecil dari detik kita penuhi dengan amal soleh. Karena hanya dengan amal solehlah maka kita akan merasakan hayatan thayyibah, kehidupan yang penuh kebaikan, kebahagiaan, dan kemuliaan. Jangan pernah sia-siakan setiap detik kecuali untuk jadi amal soleh. Niat yang selalu ikhlas mencari keridhaan Allah, langkah dan perbuatan yang selalu benar. Berusahalah untuk istiqomah. Semoga dengan kita diberi kesempatan di bulan Ramadan ini, kita mendapatkan hayatan thayyibah di dunia dan menjadi ahlul jannah di akhirat nanti. Selamat menikmati jamuan Allah yang penuh berkah. Maaf, kita belum tentu berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Bahkan kita belum tentu punya umur sampai berakhir. Oleh karena itu, manfaatkanlah setiap waktu di bulan mulia ini hanya dengan niat terbaik lillahi ta'ala dan amal yang Allah sukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. 92,1 MKFM Solo, Inspirasi Keluarga Indonesia.
Sahabat MK, selain dari pahala besar yang telah Allah janjikan, keutamaan sedekah juga berfungsi untuk menolak bala dan bencana untuk kehidupan manusia, terlebih jika kita bersedekah saat dalam keadaan sulit. Rasulullah SAW bersabda, segeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sedekah menolak 70 macam bala dan bencana, dan yang paling ringan adalah penyakit kusta dan sopak atau vitiligo, hadis riwayat At-Tabrani. Dan bukan saja dunia, sedekah juga menolak bencana kelak di akhirat dan pada saat hari kiamat. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekah. Hadis riwayat Ahmad. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. 92,1 MKFM Solo, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kita sudah sampai di segmen terakhir Sahabat MK di program Inspirasi Keluarga bersama dengan Aimi Cabang Solo, bersama dengan Mbak Sinta Nurmalasari MKM, konselor menyusui sekaligus Ketua Aimi Cabang Solo ya. Yang kita bahas di kesempatan kali ini adalah tantangan sakit pada masa menyusui. Jadi Mbak Sinta, ketika si bayi sakit ini memang ASI tetap harus jalan ya Mbak Sinta ya, karena merupakan antibodi ya, justru harus terus diberikan supaya si bayi ini juga bisa segera sehat lagi. Mbak Sinta, kita ke pertanyaan dulu Mbak Sinta ya, sebelum ke poin yang terakhir dari sahabat Lia. Pagi Mbak Sinta, selamat pagi juga. Berarti meskipun sakit, ibu menyusui tetap boleh menyusui ya. Tapi kalau misalnya nih si ibu harus minum obat tertentu, apakah tidak berbahaya untuk si bayi? Itu pertama. Yang kedua, kalau boleh tahu, adakah kondisi tertentu yang tidak membolehkan ibu memberikan ASI secara langsung? Silakan Mbak Sinta. Oke, ya jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau misalkan tadi yang sudah saya sedang sakit tetap bisa menyusui dengan kondisi ibu memang tidak lemas, terus masih bisa sadar, seperti itu tetap bisa memberikan ASI-nya kepada anak. Jadi hampir semua penyakit ibu itu tidak ada larangan untuk berhenti menyusui kepada bayinya, karena tadi ya poinnya adalah si ASI itu mengandung antibodi untuk anak agar tidak tertular pada penyakit ibu gitu. Kemudian kondisi-kondisi yang ibu tidak diperbolehkan sama sekali tidak menyusui si bayinya, tidak memberikan ASI kepada bayinya, itu sangat jarang gitu ya Mbak. Jadi kalau misalkan memang tadi contohnya seperti kalau misalkan kita cacar, dan cacar itu di bagian payudaranya ada lesinya nih, ada yang tempat gatalnya, ada nanahnya itu. Nah itu adalah salah satu kondisi biasanya ibu sebaiknya tidak menyusui langsung gitu. Tapi ketika diperah ataupun payudara lainnya juga masih tidak ada lesinya, itu bisa juga langsung menyusui si bayi gitu. Kemudian juga untuk penggunaan obat, itu yang tadi saya sampaikan bahwa sebaiknya harus atas anjuran dokter gitu ya Mbak ya. Jadi memang dokter nanti tentunya ketika kita sampaikan bahwa kondisi saya sedang menyusui, dokter akan meresepkan obat yang aman untuk ibu menyusui dan aman juga untuk si bayi nantinya khususnya gitu. Jadi yaitu sebaiknya ketika kita sakit agar bijak dalam memilih obat gitu ya, minum obat. Kalau misalkan di pasaran di obat bebas sekalipun, kita juga kalau misalkan sudah sangat terdesak gitu ya, harus memilih obat yang di pasaran, itu juga kita harus perhatikan nih. Biasanya kan ada di kemasannya itu kan ada indikasinya seperti apa, kontraindikasinya seperti apa. Itu biasanya ketika si obat itu tidak aman untuk
ibu menyusui atau ibu hamil biasanya sudah ada tulisannya gitu. Jadi kalau misalkan memang sudah ada kontradiksinya di sana, tidak dianjurkan untuk jangan ibu dipilih menyusui, ya. sebaiknya tidak digunakan seperti itu. Tapi memang lebih amannya langsung konsultasi ke dokter saja ya Mbak Sinta ya. Jadi lebih tahu seperti apa, dan kita juga terus terang kalau saya ini sedang menyusui, jadi dokter juga akan memberikan obat yang memang aman untuk ibu menyusui ya Mbak Sinta ya. Iya benar. Nah Mbak Sinta, untuk pencegahan nih Mbak Sinta, supaya pencegahan sakit nih, jangan sampai si ibu ini sakit, kemudian si bayi juga sakit, apalagi pada saat menyusui, masa-masa menyusui. Ini apa sih yang mesti dilakukan? Iya, jadi tentunya kan kita pengennya sehat terus ya Mbak. Betul, Tapi, iya. Tapi pastinya nanti akan ada kalanya kita sakit. Nah, untuk menghindari agar kita tidak sakit, tentunya harus menjaga kesehatan nih. Jaga kesehatannya itu dengan seperti apa, baik ibu maupun si bayi, yaitu adalah dengan menjaga pola makannya nih. Jadi ibunya juga makan dengan pedoman gizi seimbang gitu ya, zat gizinya yang penuh gitu ya, semua zat gizi yang dianjurkan dikonsumsi ibu. Terus kemudian juga bayi nih, biasanya ketika sudah MPASI pastinya, dan kemudian di usia-usia yang lebih sudah aktif bayinya, itu kan dia akan rentan terkena terkontaminasi kuman, bakteri, kotoran-kotoran di selingkungannya gitu kan ya. Ketika ada makanan masuk ke dalam tubuh si bayi yang tidak sehigienis ASI gitu ya, dari dalam tubuh ibu, tentunya itu ada menimbulkan resiko penyakit kepada bayi. Jadi juga si bayi tetap diberikan makanan dengan pedoman gizi seimbang. Jadi pedoman gizi seimbang ini bisa diberikan kepada bayi sejak pertama dia makan gitu ya Mbak Safira dan sahabat MK. Terus kemudian juga yang paling penting adalah yang penting juga untuk menjaga kebersihan nih. Jadi kebersihan ibu juga ibu dan bayi sering untuk pastikan untuk mencuci tangan, terus kemudian lingkungannya untuk penggunaan air matang seperti itu juga harus kita jaga. Terus kemudian juga dengan melakukan aktivitas fisik yang sesuai dengan kebutuhannya ibu, terus pada usianya si bayi, itu perlu juga dilakukan agar mencegah terjadinya resiko infeksi, risiko terjadinya penyakit di dalam tubuh ibu maupun bayi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dengan melakukan imunisasi Mbak Fira dan sahabat MK. Jadi walau pada ibu, pada bayi khususnya juga perlu kita melakukan imunisasi ya, vaksinasi seperti yang beberapa waktu belakangan ini kan banyak penyakit-penyakit yang sudah hilang ternyata bisa kembali lagi gitu ya Mbak ya. Penyakit-penyakit seperti polio, campak, kita sudah berita belakangan ini kan kita dengar kembali mulai marak lagi ya Mbak Sinta. Benar. Padahal penyakit-penyakit itu bisa kita hindari dengan imunisasi. Jadi makanya penting untuk ibu gitu ya, dan keluarga juga untuk sadar betapa pentingnya dan harus melakukan imunisasi kepada si bayi gitu. Jadi dicek ya Mbak Sinta ya, imunisasinya sudah lengkap atau belum. Apalagi dengan penyakit yang semakin macam-macam seperti sekarang ini, yang tadinya sudah tidak ada tahu-tahu muncul lagi, marak lagi. Jadi kan ada penyakit baru juga, penyakit lama juga muncul gitu kan ya Mbak Fira dan sahabat MK. Itu tentunya juga membuat ibu juga menjadi was-was gitu kan Mbak. Nah, agar tidak tambah mengurangi kekhawatiran yaitu kita harus tetap menjaga pola hidup dan juga melakukan imunisasi kepada anak. Iya, baik Mbak Sinta, terima kasih obrolannya untuk siang hari ini. Insyaallah kapan-kapan bisa ketemu lagi Mbak Sinta ya, dengan tema yang lain lagi. Yang terakhir Mbak Sinta ingin disampaikan, ada informasi apa, kegiatan apa di AIMI? Silakan Mbak Sinta. Untuk AIMI ini kita mungkin nanti setelah Lebaran kita bisa lebih ini lagi ya, untuk kepada masyarakat di Solo. Kita akan ada beberapa kegiatan yang
bisa dilakukan, yang akan dilakukan gitu. Kemudian juga dari ibu menyusui dari Solo juga bisa tetap selalu menghubungi AIMI Solo untuk layanan konseling menyusuinya yang bisa nanti dibantu oleh konselor menyusui kami di saat ibu mengalami atau menghadapi tantangan menyusuinya. Bisa dilihat di media sosial kami di Instagram di @AIMI_Solo atau Facebook AIMI Cabang Solo. Baik Mbak Sinta, terima kasih Mbak Sinta. Salam untuk teman-teman. Terima kasih Mbak Fira. Iya. Sama-sama Mbak Fira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Tamki, demikian tadi bersama dengan Mbak Sinta Normalasari MKM konselor menyusui sekaligus juga Ketua AIMI Cabang Solo ya. Kita sudah membahas mengenai tantangan sakit pada masa menyusui. Jadi apa yang mesti dilakukan seorang ibu menyusui ya ketika si ibu sakit atau si anak sakit. Yang jelas jaga pola makan, jaga kebersihan, atur waktu istirahat sahabat TMK, dan ketika sakit harus berkonsultasi juga kepada dokter supaya lebih tahu obat apa yang memang aman untuk ibu menyusui. Dan semangat terus untuk ibu menyusui di luar sana, semangat memberikan yang terbaik, semangat untuk mengasihi juga ya sampai si bayi ini berusia 2 tahun ya. Baik sahabat MK, saya Safira Sidki pamit undur diri dari program Inspirasi Keluarga bersama dengan AIMI Cabang Solo untuk edisi siang hari ini 13 April 2023 atau yang juga bertepatan dengan 22 Ramadan 1444 Hijriah. Afwan dengan sekali khilaf, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.